Oke teman-teman ya, umur 48. Umur 48 masih ingin berjuang di Hong Kong kayak gitu. Karena di Indonesia wis gak kena dijaga nih jarene mbake wis kolab kayak gitu wis koret-koret. Jare bojoku ngeluh ndase. Ya makanya Hong Kong itu tempat pilihan terakhir bagi teman-teman yang kepepet butuh duit kayak gitu karena ya wis pokoknya yang dari Indonesia memang agak sedikit sabar untuk proses cari majikan. Kalau proses dari Indonesia semua harus melewati PT dan tata caranya ikuti aturan PT kayak gitu. Nah terus bagi teman-teman yang di Hong Kong walaupun dapat majikan yang muafan gak apa-apa dilakoni ae, dilakoni sak untara. Baik. Halo Mbak. Halo Mbak, ya. Ya selamat pagi. Pagi Mbak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat walafiat. Sampean bagaimana Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube Mbak ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun. Boleh. Siap. Bagaimana ceritanya, bagaimana Pripun? Ceritanya diawali dari mana ini? Diawali dari rilis letter itu. Maksudnya pengalaman-pengalaman Rilis sampean, letter. Pengalaman sampean. Saya 2001 habis tanda tangan kontrak itu, terus saya minta cuti di bulan Juli. Terus saya cuti 2 bulan sampai Hong Kong bulan 9. Itu majikan nggak mau, katanya itu apa, dia udah nggak kerja gitu. Terus saya putus kontrak. Habis itu saya cari majikan lagi, kerja lagi 6 bulan. Terus neneknya meninggal. Tapi karena di situ di dalam kontrak situ nggak ada jaga nenek, di situ hanya ada Singsang sama si Uce. Neneknya meninggal, dia kan katanya nggak butuh pembantu gitu. Terus saya cari lagi di enggak usah sebut lah. Cari lagi, saya kerja 4 bulan. Saya kerja 4 bulan, itu saya kerjanya di rumah sakit. Jaga nenek sakit di rumah sakit, nggak bisa dengar, nggak bisa jalan, nggak bisa apalah, pokoknya udah total gitu loh. Total gitu. Terus saya di situ 4 bulan, saya nggak tahu alasannya kenapa ya. Saya di interminate. Nah, waktu itu bertepatan dengan anak saya mau nikah. Akhirnya saya putuskan untuk pulang karena saya sudah dengar dari kebanyakan dari imigrasi lah, dari kebanyakan anak-anak ngomong lah, kalau kita putus kontrak beberapa kali dalam waktu 1 tahun itu kemungkinan turun visanya udah sedikit gitu. Jadi kan pulang aja gitu. Terus sekarang di rumah sekitar 8 bulan udah koit. Udah koit. Udah koit ya, di rumah udah nggak ada kerjaan. Jujur aja, yang udah dicari, udah yang didapat untuk kontrak-kontrak sebelumnya udah habis. Dan kebutuhan kedepannya juga masih panjang gitu. Jadi kalau bisa saya proses lagi, tapi kalau memang sudah nggak ada jalan ya mau apa lagi gitu. Sampean usaha. Itu di tahun berapa sampean yang putus kontrak itu? Di tahun 2002. 2022. Dalam waktu 2022 itu waktu Covid itu berarti sampean yang putus itu? Iya. Oh, gitu. Itu untuk yang pertama kosong
itu untuk putus yang bulan 10 itu kosong, tapi itu majikan kasih surat ke imigrasinya, dia bilang karena dia udah nggak kerja gitu. Terus untuk yang kedua dia tulis dengan tangan itu suratnya. Untuk yang ketiganya dia kosong, nggak ada alasan. Saya nanya juga, dia katanya nggak perlu gitu waktu itu. Yang pakai tulisan tangan itu sampean tahu nggak artinya apa? Katanya gini, si UC-nya pulang ke rumah ibunya, sementara di rumah hanya satu singsang, jadi nggak enak gitu. Nggak fongpin, ada pembantu. Nggak fongpin, terus itu hari saya nunggu visanya cuma 3 minggu malahan. 3 minggu turun visa? 3 minggu udah turun visa. Oh, oke. Terus yang saya itu yang itu Mbak, yang ketiga itu karena apa? Dia itu selama itu majikan itu setengah tahun ganti 3 kalau nggak salah. Setengah tahun ganti 3? Iya. Oh, gini aja dicoba. Yang pertama, gimana? yang pertama 2 bulan. Karena nggak mau nambah, dia disuruh pulang. Terus dia ambil lagi, dia masuk bulan 8, terus dia masuk bulan 6, bulan 8 dikeluarin. Terus ambil lagi saya masuk bulan 8, bulan 11 saya dikeluarin itu. Oke. Berarti gini, pengalaman jaga apa itu? Semua loyan kah? Semua loyan Kak, ada jaga anak. Oh, oke. Yang kontrak pertama jaga anak kembar umur 11 tahun. Yang kedua jaga anak umur 5 tahun. Untuk selanjutnya semua jaga orang tua. Gitu, oke. Tinggi badan berapa ini tinggi badan? 148. 148. Berat badannya? 55. OV ya. Oke. Dicoba aja dulu ya, mana tahu sampean masih ada keberuntungan. Yang penting sampean positif thinking aja. Terus persyaratan awal sampean nanti kalau ada waktu sampean foto di tempat foto max setengah badan untuk biodata kayak gitu. Terus habis itu sampean bikin video perkenalan. Jadi nama, terus umur sampean, terus status sampean, punya anak berapa kayak gitu ya. Terus habis itu pernah pengalaman jaga apa aja. Yang penting menyebutkan bahwa sampean itu bisa bahasa Kantonis kayak gitu. Mbak, untuk PT-nya kira-kira di daerah mana ya? Sampean mana timurnya ini? Jawa Timurnya mana? Tulungagung. Tulungagung paling nanti ya ke Malang kalau enggak. Ke Malang atau ke Jombang gitu. Iya, itu untuk persyaratannya apa aja? Nanti sampean siapkan KK, KTP, akte, gimana? Untuk akte sama ijazahnya SD, sementara aktenya nggak ada, terus cuman itu aja. Oke. Kalau akte itu sampean bikin di kecamatan 2 hari jadi Mbak. Sekarang ekspres, nggak pakai lama. Terus sambil menunggu cari majikan sambil sampai nyiapin akte kayak gitu ya. Usaha dulu, mana tahu masih ada rezeki kayak gitu ya. Iya Mbak. Kayak gitu aja nggak apa-apa. Terima kasih Mbak. Sami-sami, saya tunggu nanti videonya ya. Jadi sampean siapin aja video dan foto di tempat tukang foto make kayak gitu ya. Oke. Thank you. Bye-bye. Oke teman-teman ya, umur 48 masih ingin berjuang di Hong Kong kayak gitu, karena di Indonesia wis gak kena dijagane jarene mbake wis kolab kayak gitu, wis koret jare bojoku ngeluh ndase. Ya makanya Hong Kong itu tempat pilihan terakhir bagi teman-teman yang kepepet butuh duit kayak gitu, karena ya wis pokoknya yang dari Indonesia memang agak sedikit sabar untuk proses cari majikan. Kalau proses dari Indonesia semua harus melewati PT dan tata caranya ikuti aturan PT kayak gitu. Nah terus bagi teman-teman yang di Hong Kong walaupun dapat majikan yang muafan,
gak apa-apa, dilakoni ae. Dilakoni sak untara kan cuma 2 tahun kayak gitu. Yang penting tetap gajian lancar. Terkecuali majikan maafan terus gajiannya nggak lancar, apalagi dicicil, apalagi nggak digaji, yo siap-siap aja, ambil bukti terus lapor ke labor kayak gitu ya. Kerja keringat itu juga harus dibayar. Kalau masalah cerewet, pelit, terus habis itu kurang tidur, kurang makan, wis pokoknya apa yang ada di depan mata job kita itu dilakoni ae, nggak usah sambat oleh sambat karo Gusti Allah kayak gitu ya. Ojo sambat nek Facebook, ojo sambat nek liyane, kalau sambat nek liyane sampean kok malah diguyu kalau sing gak seneng kayak gitu. Wis suwun sangat sudah mendengarkan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang lagi proses untuk kembali lagi ke Hong Kong bekerja. Mudah-mudahan prosesnya lancar, dapat majikan yang cocok, dan teman-teman yang sudah di Hong Kong mudah-mudahan kerasan betah dan uangnya juga ngumpul kayak gitu ya. Suwun sangat dan see you in the next video. Bye.